Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan nikmat yang paling banyak, yaitu nikmat sehat. Baik anak-anakku sekalian, marilah kegiatan cerdas cermat kelas 5. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tim 1 siap, tim 2 siap, tim 3 siap, tim 4 siap. Baik, sebelum kita mulai, Pak Yadi akan membacakan ketentuannya dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurnya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Juri, anak-anakku yang tetap semangat. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga semua sehat dan dalam kondisi baik, semangat untuk memperjuangkan kelasnya masing-masing ini. Dan yang saya hormati, yang banggakan orang tua, mama-mama dan anak-anakku penyemangat. Beri tepuk tangan buat kita semua terlebih dahulu. Sebelum lomba cerdas cermat ini dimulai, Pak Yadi akan membacakan beberapa aturan perlombaan yang wajib anak-anak taati. Perlombaan ada 2 babak. Babak pertama babak apa? Babak wajib ya. Yang kedua adalah babak rebutan. Babak wajib berarti soalnya khusus untuk tim tersebut. Kalau babak rebutan nanti soalnya bisa direbut oleh seluruh tim. Gitu ya. Oke, sebelum babak pertama dimulai, yaitu babak wajib, ada ketentuan untuk urutan dan pengambilan soal. Nanti urutan yang mendapatkan bola 1 berarti mendapatkan urutan pertama dalam babak wajib. Urutan 2, 3, 4 dan seterusnya. Apakah sudah siap? Oke, karena sudah siap semuanya, kita mulai babak pertama. Jeng 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 jeng. Silakan masing-masing ketua tim maju ke depan untuk mengambil bola urutan. Bola nomor 1, mana bola nomor 1? Boleh semuanya bareng-bareng, nggak apa-apa. Bola nomor 1, iya, tim 4. Oke. Bola nomor 1 tim 4. Bola nomor 2 tim 1. Bola nomor 3 tim 2. Bola nomor 4 tim 3. Jadi urutannya 4, 1, 2, 3. Wah, berurutannya. Untuk tim 4, jangan pegang ya. Sudah siap? Waktunya 5 menit. Waktu akan dimulai ketika Pak Yadi membacakan soal. Tim 4. Pertanyaan pertama. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai tokoh pejuang emansipasi wanita. Apa judul kumpulan surat-surat yang ditulisnya dan dibukukan oleh C.H. Abendanon? Betul? Oke. 100. Pertanyaan kedua. Apakah nama selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera? Soal nomor 3. Siapakah tokoh yang membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945? Diulangi. Kenapa?
Soal nomor 4. Apa nama planet dalam tata surya yang dijuluki sebagai planet merah? Oke. Soal nomor 5. Alat pernapasan pada ikan yang berfungsi untuk menyaring oksigen di dalam air disebut? Oke. Soal nomor 6. Seorang pedagang memiliki 144 butir telur ayam. Telur-telur tersebut akan dimasukkan ke dalam 12 kotak plastik dengan jumlah yang sama banyak. Berapakah jumlah telur yang ada di setiap kotak? Pertanyaan nomor 7. Seekor siput berjalan sejauh 5 meter dalam 1 jam. Jika jarak tersebut diubah ke dalam satuan sentimeter, berapakah jarak yang ditempuh oleh siput tersebut? Oke. Karena waktu masih ada, akan saya dibacakan ulang soal yang belum terjawab. Soal nomor 6. Seorang pedagang memiliki 144 butir telur ayam. Telur-telur tersebut akan dimasukkan ke dalam 12 kotak plastik dengan jumlah yang sama banyak. Berapakah jumlah telur yang ada di setiap kotak? Oke, soal berikutnya nomor 7. Seekor siput berjalan sejauh 5 meter dalam 1 jam. Jika jarak Oke. Waktu masih ada, akan saya diulangi di soal nomor 6. Seorang pedagang memiliki 144 butir telur ayam. Telur-telur tersebut akan dimasukkan ke dalam 12 kotak plastik dengan jumlah yang sama banyak. Berapakah jumlah telur yang ada di setiap kotak tersebut? 12. Oke, beri tepuk tangan untuk tim 4. Ya, luar biasa ya. Tim 4 sudah menyelesaikan babak pertama dengan sempurna, luar biasa, dengan skor yang diperoleh oleh tim 4 dari kelas 5D yaitu 700 poin. Beri tepuk tangan sekali lagi. Kita lanjut ke urutan selanjutnya yaitu tim 1. Tim 1. Ya, urutan kedua kan? Oke, siap? Are you ready? Oke, sudah ready sepertinya ya. Waktu dimulai ketika Pak Yadi akan membacakan soal selama 5 menit waktu yang disediakan. Siap? Pertanyaan pertama. Raden Ajeng Kartini lahir di sebuah kota di Jawa Tengah yang juga terkenal dengan kerajinan ukiran kayunya. Apa nama kota kelahiran Kartini tersebut? Nggak usah pakai bel, nggak apa-apa. Nengoknya ke Bu Nova ya. Pak Yadi hanya bacain soal saja. Pertanyaan kedua. Apa nama rumah adat yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat dan memiliki ciri khas atap menyerupai tanduk kerbau? Oke. Pertanyaan number 3. Peristiwa jatuhnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam siklus air disebut dengan? Pertanyaan nomor 4. Siapakah pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya? Lanjut soal nomor 5. Berapakah
jumlah provinsi yang ada di Indonesia saat ini setelah adanya pemekaran di wilayah Papua? Lanjut soal nomor 6. Seorang petani memanen 225 buah jeruk. Jeruk-jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam 15 keranjang dengan isi yang sama banyak. Berapakah jumlah jeruk di setiap keranjangnya? Oke, pertanyaan selanjutnya, waktunya habis. Panjang pertanyaan nomor 7. Panjang sebuah meja dengan 2 meter lebih 50 cm. Jika dinyatakan seluruhnya dalam satuan sentimeter, berapakah panjang meja tersebut? Waktu masih ada, kita lanjut ke soal yang belum dijawab, soal nomor 6. Simak baik-baik. Seorang petani memanen 225 buah jeruk. Jeruk-jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam 15 keranjang dengan isi yang sama banyak. Berapakah jumlah jeruk di setiap keranjangnya? Perlu diulangi soalnya? Karena soal terakhir. Perlu diulangi? Nggak perlu. Silakan dihitung, waktunya masih ada. Duduknya di depan aja. Diskusi nggak apa-apa nih. Oke. 30 detik terakhir, Pak Edi bacakan ulang. Seorang petani memanen 225 buah jeruk. 225 buah jeruk. Jeruk-jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam 15 keranjang. 225 buah jeruk, 15 keranjang. Berapa isi dalam keranjang tersebut? 15. Oke, 100. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, ternyata kelompok 1 juga luar biasa ya. Sempurna menyelesaikan seluruh soal. Sehingga skor yang diperoleh oleh tim 1 adalah 700 poin. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk tim 1. Iya, walaupun deg-degan ya. Di detik-detik terakhir akhirnya bisa menjawab. Oke, untuk tim 2 akan Pak Yadi bukakan soalnya. Sudah siap tim 2? Are you ready? Oke. Waktu 5 menit ketika soal Pak Yadi bacakan. Siap? Oke. Pertanyaan pertama. Kartini sering mengirimkan surat-surat kepada teman-temannya di Belanda untuk mencurahkan pikirannya. Siapakah nama salah satu teman korespondensi atau sahabat pena Kartini yang terkenal? Oke. Pertanyaan nomor 2. Apa nama badan atau lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah kesehatan dunia?
Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 3. Siapakah tokoh yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia? Silakan jawabnya menghadap Ibu Nova ya, supaya Ibu Nova bisa mendengar dengan jelas. Pertanyaan nomor 4. Selat yang memisahkan Pulau Bali dengan Pulau Jawa adalah? Salah. Pertanyaan selanjutnya. Nomor 5. Apa nama tarian asal Aceh yang gerakannya dilakukan secara berkelompok dengan menepuk dada dan lantai secara serempak? Pertanyaan nomor 6. Soal matematika disimak dengan baik. Bu Guru membawa 180 lembar kertas tugas. Kertas tersebut akan dibagikan kepada 30 siswa di kelas 5 dengan jumlah yang sama rata. Berapakah jumlah lembar kertas yang diterima setiap siswa? Pertanyaan nomor 7. Seorang pelari menempuh jarak sejauh 3 km. Jika jarak tersebut diubah ke dalam satuan dekameter, berapakah jarak yang ditempuh pelari tersebut? Karena waktu masih ada 2 menit, Pak Yadi akan bacakan soal yang belum terjawab. Simak baik-baik. Pertanyaan nomor 1. Kartini sering mengirimkan surat-suratnya kepada teman-temannya di Belanda untuk mencurahkan pikirannya. Siapakah nama salah satu teman sahabat pena Kartini yang paling terkenal? Yang paling terkenal? Pertanyaan nomor 2. Stella. Oke. Nomor 2. Apa nama badan atau lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah kesehatan dunia? Soal nomor 4. Selat yang memisahkan Pulau Bali dengan Pulau Jawa adalah? Ibu Guru, soal nomor 6. Ibu Guru membawa 180 lembar kertas tugas. Kertas tersebut akan dibagikan kepada 30 siswa di kelas 5 dengan jumlah yang sama rata. Berapakah jumlah lembar kertas yang diterima setiap siswa? Pertanyaan nomor 7. Seorang pelari menempuh jarak sejauh 3 km. Jika jarak tersebut diubah ke dalam satuan dekameter, berapakah jarak yang ditempuh pelari tersebut? Oke, waktunya habis. Mohon maaf ya, untuk yang terlewat satu soal tidak bisa dijawab. Oke, skor sementara untuk tim 2 adalah sebanyak 600 poin. Beri tepuk tangan, mana penyemangatnya? Kita lanjut ke tim terakhir, tim 3. Waktu 5 menit dimulai saat Pak Yadi membacakan soal. Sudah siap? Oke, soal nomor 1. Kartini mendirikan sekolah pertama bagi perempuan pribumi di daerah asalnya.
Di kota manakah sekolah tersebut pertama kali didirikan? Nomor 2. Apa nama gas yang paling banyak menyusun atmosfer bumi dan sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses pertumbuhan, namun bukan untuk fotosintesis? Pertanyaan nomor 3. Siapakah penemu mesin uap yang menjadi tokoh penting dalam revolusi industri? Pertanyaan nomor 4. Lagu daerah yang berasal dari Papua dan menceritakan tentang perpisahan seseorang dengan kakek dan neneknya adalah? Pertanyaan nomor 5. Apa nama sel darah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh? Pertanyaan nomor 6. Seorang peternak memiliki 210 butir telur bebek. Telur tersebut akan dikemas ke dalam 14 kotak dengan jumlah yang sama rata. Berapakah jumlah telur bebek dalam setiap kotak? Oke, soal selanjutnya nomor 7. Panjang sebuah tali adalah 450 cm. 450 cm. Jika panjang tersebut diubah ke dalam satuan desimeter, berapakah panjang tali tersebut? Oke, waktu masih ada. Saya bacakan ulang dari soal yang terlewati. Soal nomor 1. Kartini mendirikan sekolah pertama bagi perempuan pribumi di daerah asalnya. Di kota manakah sekolah tersebut pertama kali didirikan? Boleh namanya lengkap, nama kota, nama daerah. Salah betul? Nama kota? Nama kota bukan nama provinsi. Yang tadi salah. Pertanyaan selanjutnya. Soal nomor 6. Seorang peternak memiliki 210 butir telur bebek. Telur tersebut akan dikemas ke dalam 14 kotak dengan jumlah yang sama rata. Berapakah jumlah telur bebek ke dalam setiap kotak? Pertanyaan nomor 7. Panjang sebuah tali adalah 450 cm. Panjang tersebut diubah ke dalam desimeter. Berapakah panjang tali tersebut? Pertanyaan selanjutnya. Kartini mendirikan sekolah pertama bagi perempuan pribumi di daerah asalnya. Di kota manakah sekolah tersebut pertama kali didirikan? Soal nomor 6. Seorang peternak memiliki 210 butir bebek. Tersebut akan dimasak dalam 14 kotak. Dibagikan sama rata, berapakah jumlah telur bebek tersebut? Perlu dibacakan ulang soalnya? Silakan dihitung. (210 butir, 14 kotak). Oke, di 1 detik terakhir ya. Luar biasa ya.
Ternyata semakin tegang ya. Iya, kalau ini tadi beberapa detik, oh nah 1 detik. Beri tepuk tangan untuk kelompok tim 3 dengan perolehan skor terakhir adalah 700 poin. Oke, bagaimana rasanya anak-anak? Sudah debar-debarnya sudah maksimal belum? Oke, tarik nafas dahulu sebelum kita lanjut ke babak kedua, yaitu babak rebutan. Dengan baik-baik karena ini merupakan babak yang tidak kalah seru dan tidak kalah mendebarkan untuk kita semua. Oke, jadi pencet bel, juri menunjuk siapa yang menjawab, baru yang ditunjuk oleh juri itulah yang menjawab. Oke, bisa dipahami? Jangan sampai sebelum ditunjuk sudah jawab, nanti soal akan hangus ya, ternyatakan soalnya hangus. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Sudah siap Dewan juri? Kayaknya tegang nih, beri tepuk tangan dulu dong supporternya. Iya, supaya semakin semangat ya. Iya, pencet bel ya. Oke, siap-siap ya. Soal nomor 1. Siapakah nama ayah dari Raden Ajeng Kartini? Raden Mas Adipati Ageng Sukuningrat. Soal nomor 2. Ya. Ditunjuk waktunya 5 detik, kita jawab 5 detik, dikurangi 20. Soal nomor 2. Raden Ajeng Kartini meninggal dunia pada usia yang sangat muda, yaitu 25 tahun. Di kota manakah ia dimakamkan? Ya. Oke. Soal nomor 3. Ya. Ayo kelompok yang lain, belnya coba bunyikan. Rebut saja ya, belnya bunyiin ya. Rebutan. Oke, soal nomor 3. Selain memperjuangkan pendidikan bagi kaum wanita, Kartini juga sangat peduli pada nasib rakyat kecil dan seni ukir. Apa semboyan yang sering dikaitkan dengan perjuangannya dalam membela hak wanita? Soal nomor 4. Sabar Dewan Juri ya. Pak Ardi gregetan kayaknya. Bunyi nggak, coba pencet. Bunyi. Ya. Soal nomor 4. Apa nama rumah adat dari suku Toraja di Sulawesi Selatan? Tongkonan. Nggak apa-apa ya. Soal belum selesai sudah langsung mencet bel, nggak apa-apa. Yang penting tanggung jawab ya. Tapi kalau salah kurangi 20. Kalian bertanggung jawab, jika benar dapat 100, jika salah dikurangi 20. Bisa dipahami tim 1? Semangat dong, ini tim 1 belum mencet bel soalnya. Oke, soal nomor 5. Berapakah jumlah bulu pada masing-masing sayap Garuda? 13. Oke, lanjut. Soal nomor 6. Siapakah penemu bola lampu pijar? Soal nomor 7. Lapisan udara yang menyelimuti bumi disebut. Soal nomor 8. Negara Indonesia terletak di antara 2 samudra. Jawabannya 2, salah. Tadi India Pasifik jawabannya. Silakan juri. Dikurangi tim 2. Dikurangi 20 sudah. Oke, maaf, soal tadi kita skip dulu. Maaf ya. Saya izin minum dulu ya, kayaknya kurang fokus nih kayaknya nih ya. Iya, jurinya kurang fokus nih. Izin ya? Boleh ya?
Boleh nggak? Boleh lah ya. Oke, sudah siap semuanya? Mohon maaf kendala teknis tadi. Tadi sudah dikurangi ya. Tim 3 sudah dikurangi 100 karena itu soalnya sudah jadi 1100 menjadi 1000 ya. Oke, kita skip soal yang tadi. Soal nomor 9. Sebutkan 3 negara anggota ASEAN. Oke. Lanjut soal nomor 10. Hewan yang memakan tumbuhan dan daging. Oke. Sebentar, instruksi dulu di opernya ya. Ya, silakan. Ayo. Apa jawab? Ya. Mencet bel dulu ya, jangan jawab. Ya. Bu Nova mencet bel 1 kali untuk tanda perebutan. Jangan belum dipencet sudah mencet duluan. Nanti keder ceritanya. Oke. Kelompok 1 sudah ya. Oke. Pertanyaan nomor 11. Apa nama mata uang resmi? Tiga. Jawab. Pertanyaan nomor 12. Seorang pemilik toko buku mempunyai 450 buah pensil. Pensil tersebut akan dikemas ke dalam 18 kotak dengan isi sama banyak. Berapakah jumlah pensil di setiap kotak? Sebentar. Jangan ngebut. Oke, soal selanjutnya. Nomor 13. Ibu membeli kain sepanjang 4 meter. Kemudian kain tersebut dipotong sepanjang 150 cm untuk membuat baju. Berapakah sisa panjang kain ibu dalam satuan sentimeter? Soal nomor 14. Dalam satu gedung pertunjukan terdapat 25 baris kursi. Jika setiap baris berisi 14 kursi, lanjut soal nomor 15. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 6 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Sudah 2 kali jawaban kamu. Oke, kita mulai lagi dari soal yang tadi terlewat. Ada 3 soal ya. Siap-siap 3 soal lagi.
Ya, siap. Baik. Babak rebutan sudah selesai. Kita lihat skornya, mungkin kamu juga udah bisa lihat di layar TV. Tim 1 mendapat skor 900, tim 2 760, tim 3 1140, tim 4 860. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, selamat kepada pemenang dari tim 3 mendapatkan skor 1140 dan tim lain juga adalah juara semuanya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kenapa kalian disebut juara? Karena kalianlah murid-murid terpilih dari puluhan murid lainnya di kelasnya masing-masing. Beri tepuk tangan kalian buat kita semua. Oke, skor ini ya, yang tertinggi adalah 1140. Itu nanti yang akan dibawa untuk memperebutkan ranking 1, 2, 3, peringkat 1, 2, 3 akan dilihat dari kelas 3, kelas 4, kelas 5. Kita lihat apakah kelas 5 ini punya perwakilan yang juara 1 atau juara 2 atau malah juara 3 ya. Itu nanti dilihat dari skor terakhir. Gitu ya, kita akan bandingkan skor terakhir. Oke, anak-anak, semoga ini adalah lomba cerdas cermat ya, artinya adalah semuanya cerdas, semuanya cermat. Mudah-mudahan semuanya semakin sukses lagi di lain waktu ya, masih ada kesempatan untuk semakin berjuang. Kamu punya 1 tahun lagi untuk membuktikan bahwa kamu adalah murid-murid yang luar biasa. Beri tepuk tangan lagi sekali lagi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.